You smell nice. Stay there, convict. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang tentara gagah yang bernama Ray. Di mana saat ini Ray memutuskan untuk pensiun dari militer karena ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama istrinya yang bernama Kelly. Tell me you arrive next week. Tak lama ketika mereka hendak pulang ke rumah, terlihat Ray yang sedang mengambilkan buku Kelly yang tertinggal. Namun di saat yang bersamaan, datanglah seorang pria bernama Tim yang menggoda Kelly bersama dengan temannya. Army boy! Hi, so good. Ray yang melihat hal itu pada awalnya, ia hanya diam dan sabar karena ia tidak mau membuat keributan. Namun karena Tim mendekati dan menunjukkan otongnya kepada Kelly, inilah yang dilakukan Ray. Pada akhirnya, Tim pun harus tiwis karena ia tertusuk oleh pisaunya sendiri. Tim! Come on! Tim! Akibat dari kejadian itu, kini Ray pun harus mendapat tuntutan dari keluarga Tim. Di sana pengacaranya mengatakan jika Ray mengakui, maka Ray akan dihukum 2 atau 3 tahun saja. Namun jika Ray terus mengelak, maka ia akan dihukum selama 8 tahun penjara. Hingga karena Ray yang tidak punya pilihan lain, pada akhirnya ia pun lebih memilih untuk mengakuinya. 18 months. You have my word. Di balik itu terlihat ayah Tim yang sangat dendam kepada Ray karena dianggap telah menjunuh anaknya. Di sana sang ayah lantas meminta identitas Ray kepada temannya beserta dengan tempat di mana Ray akan dikurung. Lalu setelah itu ayah Tim pun langsung menemui kepala sipir yang bernama Jack dan menyogoknya dengan sekoper uang, di mana hal tersebut agar Jack mau mensaksa Ray di penjara sampai Ray sendiri memilih untuk matoy. No, I just want him to wish he was dead. That should more than cover him. Kemudian Jack pun membagikan sedikit uang kepada 3 orang sipir, dan mereka bernama Rocky, Victor, dan Fox. Di sana juga ada satu wakil kepala sipir yang diketahui kalau ia bernama William. Put on your new uniforms, ladies. Di sisi lain, ketika Ray di lapangan penjara, ia harus terlibat baku hantam dengan seorang napi yang bernama Tony. Namun saat itu terlihat seorang ketua geng bernama Mazen yang melerai perkelahian itu dan ia juga membela Ray. Dan diberitahu kalau Mazen dan kelompoknya ini, mereka sama-sama memiliki darah keturunan Arab seperti Ray. تتكلم عربي؟ Is there a war here I should know about? Lalu setelah itu, Ray dipekerjakan di bagian perpustakaan dengan seseorang yang bernama David. You're the new guy. Not gonna have any trouble with you, are we? Tak lama setelah itu, 3 orang sipir yang bersekongkol dengan Jack, mereka pun mulai mengintimidasi Ray. Bahkan di sana Rocky merebut foto Kelly dari Ray dan menjilat foto tersebut sebelum akhirnya ia robek. Kemudian ketiga sipir itu terus memprovokasi Ray agar melawan, sehingga mereka bisa dengan mudah menambah masa hukuman dan mensaksa Ray. Namun karena Ray tidak melawan sama sekali, Victor pun melerai Rocky dan Fox karena ia merasa sedikit kasihan kepada Ray. Beberapa jam setelah itu, dan ketika Ray sedang mandi, ia kembali terlibat perkelahian dengan seorang pria besar yang bernama Hammer. Namun lagi-lagi ketiga sipir bengis itu kembali datang, dan mereka langsung membawa Ray kepada Jack si kepala sipir. Dan di sana, Jack dan ketiga sipir itu terus memprovokasi Ray. Namun, Victor yang terlihat kasihan kepada Ray, ia pun menyuruh mereka untuk berhenti. What it takes to follow them. Tak lama dari itu ketika Ray sedang di perpustakaan, ia pun bertanya kenapa David bisa masuk ke penjara ini. Di sini David menjelaskan kalau ia dihukum 3 kali lipat seumur hidup karena telah merampok uang dan menghabisi 2 orang penjaga serta 1 orang polisi. Namun hingga saat ini uang yang dirampoknya masih tidak ditemukan karena David sendiri telah menyembunyikannya di sebuah tempat. Maybe 3 life sentences.
Pada suatu hari terlihat Ray yang sangat senang karena ia dijenguk oleh Kelly alias istri tercintanya. Namun belum 1 menit mereka berbincang, Rocky dan Victor malah menyuruh Ray untuk segera kembali ke dalam sel. Hingga mulai dari sini, kini Ray pun mulai bertanya-tanya, kenapa para sipir itu memperlakukannya tidak seperti yang lain. Kemudian di lapangan penjara, terlihat seseorang yang bernama Jaida, yang dihampiri dan langsung dihajar oleh Hammer. Lalu Ray yang melihat hal itu, ia pun datang untuk membantu Jaida, hingga perduelan antara mereka pun terjadi di sana. Setelah itu ketika Ray sedang membersihkan kamar mandi, ia dihampiri oleh Tony, yang dulu hendak menghajar Ray. Namun, lagi-lagi, 3 sipir itu datang lagi untuk melerai dan sekaligus untuk mensaksa Ray. Bahkan Jack si ketua sipir yang juga ada di sana, ia memasukkan tongkat ke lubang bemper dari Ray. Tak lama setelah itu, ketika 3 sipir itu sedang berbincang, Victor mengatakan kalau ia ingin menyudahi semua ini. Victor juga mengatakan kalau hal ini terus berlanjut, maka ia sendirilah yang akan melaporkannya kepada atasan. You just leave it to us. Or I'll report it. Kemudian Rocky dan Fox pun melaporkannya kepada Jack perihal Victor yang akan berhenti dan mengancam mereka. Sementara Jack yang mendengar hal itu, ia secara langsung menyuruh mereka untuk segera menyelesaikannya. Leave it to me. Yourself. Tak lama dari itu ketika Rocky dan Fox melakukan pemeriksaan, ia menemukan senjata api di sebuah bantal milik salah satu tahanan yang bernama Mino. Hingga ketika Mino disuruh membersihkan salah satu ruangan di penjara, ternyata di balik tirai sudah ada Victor yang tewas mengenaskan. Lalu datanglah Rocky dan Fox ke ruangan tersebut, dan ternyata mereka sengaja melakukan hal ini untuk mengkambing hitamkan Mino. What have you done, son? Di balik itu terlihat Ray yang berbincang dengan David, dan Ray bertanya, kenapa Mazen bisa ditakuti di tempat ini? Lalu David mengatakan kalau Mazen banyak uang, karena ia dan gengnya adalah pengedar barang haram yang sangat terkenal. Hingga tak lama terlihat Mazen dan anak buahnya yang datang menghampiri Ray, dan Mazen menganggap kalau Ray tidak mau bergabung, yang padahal selama ini Mazen selalu melindungi Ray. Just remember who watches your back. Kemudian ketika Ray dan David sedang mandi, David bercerita bahwa ia memiliki anak, namun anaknya tidak pernah mengunjunginya sama sekali. Namun tiba-tiba anak buah Mazen datang menghampiri Tony, yang saat itu juga sedang mandi di sebelah David. Lalu dengan sadas salah satu dari mereka langsung menghabisi Tony, agar geng kelompok Tony menyangka kalau Ray lah pelakunya. Setelah itu Ray pun langsung menemui ketua dari geng Tony, yaitu seorang bos bengis yang bernama Alex. Di sana Ray mengatakan bahwa ia tidak menghabisi Tony, dan anak buah Mazen lah yang telah menghabisinya. On my own, man. Di sisi lain, ketika Jaide sedang berada di dapur, ia dihampiri oleh Hammer dan 2 anak buahnya, yang ternyata mereka akan memperkaos Jaide. Sementara Jaide yang merasa kalau kesuciannya telah direnggut oleh Hammer, ia pun melaporkannya kepada Mazen. Namun ketika Mazen menyuruh Jaide untuk menghabisi Hammer, terlihat Ray yang mengingatkan Jaide, di mana kalau Jaide menghabisinya, maka semua itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Di balik itu terlihat Kelly yang kini datang kembali dan tidak lain untuk menjenguk Ray alias sang suami. Namun kali ini, Rocky dan Fox menyuruh Kelly membuka baju dan celananya dengan alasan untuk pemeriksaan keamanan. Hingga karena Kelly yang memang sangat ingin bertemu dengan Ray, dengan terpaksa ia pun menuruti kedua sipir bengis itu. You smell nice. Setelah itu Rocky dan Fox pun menemui Ray dan mencoba memprovokasi Ray dengan menunjukkan video Kelly yang tanpa sehelai benang. Sementara Ray yang melihat itu, ia benar-benar sangat murka, namun sayangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ray dan Kelly pun akhirnya bertemu, dan di sana terlihat Ray yang sangat kecewa setelah melihat video itu.
Namun pada akhirnya keduanya saling memaklumi karena semua ini terjadi secara terpaksa agar mereka bisa bertemu. I love you, okay? Di sisi lain terlihat Jade yang sangat menyesal karena ternyata ia telah menghabisi Hammer. Sementara itu terlihat Ray yang dibawa oleh Rocky dan Fox ke sebuah gudang, yang di sana sudah ada Mazen si ketua geng. Dan ternyata Mazen sekarang bersekongkol dengan kedua sipir itu, dan Mazen mengancam akan menghabisi teman Ray atau Kelly agar Ray tertekan. Ray yang mendengar itu tentu saja ia pun menjadi murka, lalu mencoba menyerang Mazen beserta dengan Rocky dan juga Fox. Hingga ketika Ray akan menghabisi Fox agar pindah alam, terlihat sipir William yang datang dan langsung menghentikan Ray. Setelah itu William yang mulai merasa curiga, ia bertanya kepada Rocky dan Fox tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan. Lalu di sana Rocky dan Fox terpaksa mengatakan kalau mereka hanya diperintah oleh Jack sang kepala sipir. Tanpa menunggu lama, William langsung menemui Jack dan bertanya kenapa Jack menyuruh Rocky dan Fox ke gudang, sampai-sampai salah satu dari mereka hampir pindah alam. Namun Jack yang mendengar itu, ia pun langsung murka dan ia langsung menyuruh William cepat keluar dari ruangannya. Are we clear? Kemudian terlihat Ray yang harus diisolasi di sebuah tempat yang gelap dan juga amat sangat dingin. Di sana Ray dikurung selama beberapa bulan dan bahkan terus diganggu oleh Rocky dan Fox, sampai-sampai Ray sudah mengalami sedikit gangguan jiwa, hingga setelah William mengeluarkan Ray dari ruangan itu, ia bertanya kepada Ray tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun saat itu Ray memilih untuk tidak menjawab, dan ia juga tidak akan mempercayai siapapun sipir yang ada di lapas ini. You're not the only snake eater in here, Ray. Face like this? Tak lama setelah Ray mulai pulih, ia menyuruh David untuk berhati-hati terhadap Mazen. Sementara di sisi lain terlihat Mazen yang menyuruh Jade untuk menusuk Ray. Namun Jade tidak bisa melakukannya karena ia menganggap kalau Ray selalu membantu Jade. Dan tentu saja hal tersebut membuat Mazen menjadi sangat kecewa, lalu ia langsung menusuk Jade hingga tewas saat itu juga. Tak lama dari itu, setelah Ray mengetahui kalau Jade telah tewas, ia pun mempermalukan Mazen di lapangan penjara. Di mana saat itu Ray mengatakan kalau Mazen adalah seorang pengedar barang haram yang sangat licik dan dilindungi oleh sipir korup. Bahkan Ray juga mengatakan kepada anak buah Mazen kalau mereka hanya diperalat saja oleh Mazen, dan jika sudah tidak berguna, maka sudah pasti akan bernasib sama seperti Jade. Lalu di sana terlihat salah satu anak buah Mazen yang tidak terima, dan ia secara langsung menyerang Ray. Kemudian terlihat Rocky dan Fox yang datang, dan mereka hendak melerai untuk menyiksa Ray kembali. Namun dari jauh terlihat Jack yang menyuruh Rocky dan Fox untuk membiarkannya, dan hal tersebut diketahui oleh William. Dan pada akhirnya semua napi yang ada di sana, mereka pun menyuruh Mazen untuk berduel dengan Ray. Hingga ketika Ray akan menghabisi Mazen, ia menoleh ke arah David dan David melarang Ray untuk melakukannya. Lalu ketika Ray melepaskan Mazen, salah satu anak buah Mazen memberinya pisau untuk menusuk Ray dari belakang. Namun di sana terlihat David yang cepat melindungi Ray, hingga pada akhirnya Davidlah yang harus tertusuk. Lalu dilanjutkan oleh Alex yang dendam karena Mazen telah menghabisi Tony, ia pun langsung menusuk Mazen hingga tewas. Hingga setelah kejadian ini, kini Ray sudah mengetahui kalau dalang dibalik semua ini adalah Jack, alias si kepala sipir. Kemudian Ray pun dibawa oleh William untuk menghadap Jack di ruangannya. Di sana Ray bertanya, kenapa Jack melakukan semua ini, sehingga akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Lalu di sana Jack mengatakan bahwa memang ialah yang berbuat semua itu, dan ia akan memenjarakan Ray seumur hidup. Bahkan Jack juga mengatakan kalau semua ini berawal dari ayah Tim yang sudah memberinya uang dengan jumlah yang sangat banyak. Namun di balik itu ternyata Ray diam-diam merekam semua pembicaraan itu, dan ia dibantu oleh William si wakil kepala sipir. Hingga pada akhirnya William pun menyuruh polisi untuk menangkap Jack, dan Jack akan dihukum mati bersama dengan Rocky dan juga Fox. Beberapa hari setelah itu terlihat Ray yang menemui David
yang harus dirawat akibat tusukan itu. Di sana David membicarakan perihal uang yang telah ia curi itu, lalu menyuruh Ray untuk menggunakannya dan hidup damai bersama dengan Kelly. Dan karena David sudah tua, serta tak mungkin keluar dari penjara itu, ia pun meminta Ray untuk memberikan satu tas untuk anaknya yang tinggal di suatu tempat. Have a good life with your missus. Consider it done. Hingga pada akhirnya Ray yang gagah pun dibebaskan dari penjara itu, dan ia disambut oleh Kelly yang sudah menunggunya di luar. Singkat cerita, setelah Ray menemukan uang itu, ia pun segera menemui anak David dan memberinya satu tas penuh yang berisi uang. Lalu di sana Ray juga mengatakan dan menyuruh anak David agar ia mau menjenguk David karena David sangat merindukannya. You ready for this? Sementara itu, terlihat ayah Tim yang memang menjadi awal dari semua ini, kini ia pun harus dipenjara. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya Soap. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sukses selalu buat kalian semua.